Jadi eh, jadi Ibu harap anak-anak Ibu mau bersabar, duduk rapi dan menyimak cerita dari Bu Rahmi. Karena nanti di akhir cerita seperti biasa ada kuis. Maunya kuis berhadiah atau tidak? Oke, kalau mau berhadiah ada hadiahnya, berarti mohon disimak. Siap? Are you ready? Nah, untuk anak Ibu kelas 1, 2, dan 3, Ibu mohon maaf kalau nanti gak paham sama cerita Ibu, ya. Nah, cerita Ibu hari ini, perhatikan semuanya. Oke. Oke, hari ini Ibu memegang sebuah botol kosong. Ya, ini mungkin anak Ibu sudah pernah dengar sebelumnya. Botolnya kosong. Ada air bening nggak di dalamnya? Ada? Kosong. Anak Ibu kelas 1 kosong nggak? Kosong. Nah, sekarang Ibu ingin mengajak anak-anak Ibu untuk berandai-andai dulu. Ya, membayangkan berbagai isi yang bisa dimasukkan ke dalam botol ini. Oke, siap untuk mendengar? Oke, siap? Oke, yang pertama. Oke, dengarkan yang pertama. Jika botol kosong ini kita isi dengan air mineral yang bersih, seperti yang biasa anak-anak Ibu beli di warung, kira-kira berapa harganya? Ayo anak Ibu kelas 1. 5.000, yang lain? 2.000, yang lain? 3.000. Oke, harganya kalau kita beli di warung itu sekitar 3.000 sampai 5.000 rupiah, ya, tergantung merek yang kita beli. Oke, itu yang pertama. Siap untuk yang kedua? Oke, yang kedua untuk anak Ibu yang kelas 3. Jika botol kosong ini kita isi dengan jus buah. Anak Ibu suka jus buah? Suka. Banyak ya macam jus buah itu kan? Tergantung buah yang kita mau. Oke, pertanyaan Ibu. Jika botol kosong ini kita isi dengan jus buah, jus mangga. Anak Ibu suka jus mangga? Nah, botol kosong ini kita isi dengan jus mangga yang manis dan menyegarkan kalau diminum saat sekarang ini. Nah, menurut anak Ibu berapa kira-kira harganya? 25? 10.000? Ada berapa lagi? 15.000? Oke. Ternyata harganya lebih mahal dibanding harga air mineral tadi. Harganya sekitar 10.000 sampai 15.000 rupiah. Ya, itu kalau kita isi dengan jus mangga. Oke, yang selanjutnya, yang ketiga. Yang ketiga, anak Ibu kelas 4. Oke, untuk anak Ibu kelas 4, jika botol kosong ini kita isi dengan madu. Anak Ibu ada yang tahu madu? Tahu. Bagaimana rasa madu? Manis dan memiliki manfaat. Oke, pertanyaan Ibu. Kalau kita beli madu asli ya, madu murni tanpa pemanis buatan. Kalau kita beli madu asli sepenuh botol ini, itu harganya kira-kira berapa? 60.000? Berapa? 50.000? 60.000? 100.000? Oke. Berdasarkan survei yang Ibu lakukan dengan bertanya kepada para penjual madu, ya, kalau untuk sepenuh botol ini itu harga madunya adalah sekitar 100.000 sampai 130.000 rupiah, ya. Ternyata harganya lebih mahal dibanding harga jus buah tadi. Sepakat? Sepakat anak Ibu itu senang? Oke, sepakat. Itu yang ketiga. Sekarang kita lanjut. Oke, kita lanjut sekarang ke kelas 6. Oke, dengarkan anak Ibu yang kelas 6. Nah, yang keempat, jika botol kosong ini kita isi dengan parfum. Bagaimana aroma parfum? Wangi. Anak Ibu pakai parfum nggak berangkat sekolah? Pakai parfum. Ya, berarti juga pakai parfum pas pergi sekolah. Nah,
Ibu ada parfum? Nah, sebelum ini Ibu iklan. Oke, Ibu Rahmi juga pakai parfum. Parfum ini Ibu beli seharga Rp50.000. Berapa harganya? Rp50.000. Anak Ibu kelas 1 tahu Rp50.000? Tahu dong kalau uang. Nah, botol ini, parfum ini pernah Ibu beli dengan harga Rp50.000. Nah, isinya itu sekitar 50 ml, ya. Sekarang untuk anak Ibu kelas 6. Oke, jika botol sekecil ini harga parfumnya sudah Rp50.000, bagaimana kalau kita parfum menggunakan botol kosong ini? Kira-kira berapa harganya? Kira-kira isi botol ini berapa mililiter? 600 ya, sekitar 600 mililiter. Menurut anak Ibu kelas 6, berapa kira-kira harga parfum di botol kosong ini? Kira-kira berapa? 200.000. Yang lain? 250.000. Yang lain, oke? Oke. Ternyata harganya bisa mencapai ratusan ribu. Bahkan sejutaan bisa kan? Bisa kan? Karena sekecil itu saja tadi harganya sudah Rp50.000. Apalagi kalau sepenuh botol kosong ini. Oke. Itu yang keempat. Sekarang yang kelima. Oke, perhatikan yang kelima. Ibu mencepat aja. Yang kelima, jika botol kosong ini kita isi dengan air got. Anak Ibu tahu air got? Air comberan tahu? Air comberan itu kotor. Kalau kotor, bagaimana aromanya? Bau nggak? Bau. Nah, andai botol ini kita isi dengan air got atau air comberan yang kotor, kira-kira berapa harganya? Hah? Ada yang mau beli nggak kira-kira? Nggak mau. Kenapa nggak mau beli? Karena isinya air kotor. Walaupun botol ini isinya air kotor, tapi kalau bagian luarnya Ibu hias jadi cantik dan menarik, terus Ibu bagi gratis untuk semua anak Ibu. Anak Ibu mau ambil nggak? Nggak. Nah, kalau Ibu paksa anak-anak Ibu untuk ambil, paling nanti di belakang Ibu anak-anak buang kemana? Ke tempat sampah, ya. Nah, itu yang kelima. Karena kalau dijual nggak laku kan? Kalau diisi air kotor, tidak. Oke, sekarang yang terakhir. Sekarang yang terakhir. Kalau botol kosong ini kita biarkan tetap kosong, tidak kita apa-apakan, tidak diisi madu, tidak diisi parfum, tidak diisi jus. Di mana kita sering menemukannya? Di tempat sampah. Oke, itu sudah yang terakhir. Oke, selesai. Nah, sekarang Ibu mau minta anak Ibu kelas 6 satu orang maju ke depan. Ya. Ayo, Kimi, silakan. Silakan dicontoh ke Kak Kiminya, berani ke depan, walaupun nggak tahu mau disuruh ngapain. Oke. Kakak Kimi ada pertanyaan, siap untuk menjawab? Oke. Pertanyaannya adalah apa yang Kak Kimi pahami atau pelajari dari perumpamaan atau analogi botol kosong tadi? Anak Ibu yang lain setuju nggak dengan pendapat Kak Kimi? Kata Kak Kimi, ya, nilai atau harga sebuah botol itu ternyata ditentukan oleh isinya. Setuju? Setuju. Oke, terima kasih Kak Kimi. Silakan kembali ke tempat duduk. Nanti hadiahnya nyusul. Oke. Nah, jadi seperti yang dikatakan Kak Kimi tadi, ya, dari perumpamaan botol ini kita dapat memahami bahwa harga atau nilai sebuah botol ditentukan oleh isinya. Sekarang, jika kita mengumpamakan, anak Ibu kelas 1 paham nggak mengumpamakan? Jika kita mengumpamakan botol ini adalah diri kita masing-masing,
Berarti nilai pada diri kita juga ditentukan oleh apa yang kita isikan ke dalam diri kita, ya. Nah, bagaimana cara mengisi diri kita agar menjadi orang yang menyenangkan, agar menjadi orang yang dihargai oleh teman-teman yang lain. Nah, anak kelas 1 mau tetap dengar? Oke, anak-anak ibu semuanya, anak-anak ibu sama-sama siswa di SDIT Darussalam 01. Tetapi setiap anak-anak ibu tentu memiliki perbedaan. Apa saja yang membedakannya? Perilakunya, apalagi kerajinannya, ketekunannya, pikirannya, sopan dan santunnya. Jadi yang membedakan adalah akhlak atau karakternya. Apakah karakternya baik atau tidak? Sehingga dari situlah nanti teman-teman akan menilai diri kita, akan menilai kepribadian kita. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana cara mengisi diri kita agar bisa menjadi orang yang menyenangkan untuk teman-teman yang lain? Nah, caranya adalah, halo anak ibu kelas 1. Oke, bagaimana caranya? Caranya adalah yang utama sekali tentu kita harus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, ya. Bagaimana cara meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita? Bagaimana? Oke, perbaiki selalu ibadah kita, ya. Perbaiki wudhu kita, perbaiki gerakan sholat kita. Kemudian usahakan sholat kita tepat waktu, usahakan sholat kita khusyuk. Kemudian perbaiki lagi infak dan sedekah kita setiap hari, setiap minggu, ya. Kemudian kegiatan membaca Al-Quran atau belajar tahfiz juga harus dirutinkan. Nah, alhamdulillahnya kegiatan baik ini ternyata sudah menjadi kebiasaan rutin di sekolah kita. Nah, jadi ibu berharap semoga kebiasaan ini bisa anak ibu terus lakukan, tidak hanya ketika di sekolah, tetapi juga di luar sekolah. Tidak hanya hari ini ketika anak ibu bersekolah di Darussalam, tetapi semoga bisa jadi kebiasaan sampai nanti. Oke? Nah, selanjutnya, bagaimana cara mengisi diri kita agar menjadi orang yang menyenangkan? Nah, selanjutnya adalah isilah diri kita dengan adab yang baik. Oke, untuk abang-abang kelas 6 dan yang akan jadi contoh untuk adik-adiknya. Isilah diri kita dengan adab yang baik. Adab yang baik itu artinya bagaimana? Berperilaku sesuai dengan norma-norma yang berlaku, entah itu norma agama atau norma kesopanan. Contohnya apa? Sikap ramah, apalagi? Berbicaranya sopan, lemah lembut, rendah hati, tanggung jawab, banyak contohnya, ya. Saling peduli, mau dinasehati. Nah, para ulama pernah kan mengatakan bahwa adab itu harus didahulukan dibanding ilmu, ya. Karena orang yang beradab akan lebih dihargai dibanding orang yang berilmu, ya. Jadi istilah diri kita dengan kebaikan, istilah diri kita dengan keceriaan, istilah diri kita dengan jiwa yang selalu semangat. Siap? Siap. Jangan diisi diri kita dengan hal-hal yang negatif. Apa ada contohnya hal-hal negatif itu? Sifat dendam, kemudian sifat sombong, sifat iri, kebencian, kemudian tidak mau dinasehati, ya, tidak mau dinasehati, suka melawan. Karena kalau diri kita diisi dengan hal-hal yang tidak baik, apa ada orang yang mau menghargai kita? Apa ada orang yang mau menghargai kita? Tidak. Apa ada orang yang mau berteman dengan kita? Tidak. Teman-teman tidak mau bermain bersama kita. Jadi istilah dengan kebaikan dan kasih sayang diri kita, insya Allah bisa menjadi orang yang lebih baik lagi di hari esok. Nah, alhamdulillah selesai sudah cerita ibu hari ini. Oke, selesai sudah cerita ibu hari ini. Semoga ada manfaat dari kisah tadi.
Dan semoga anak ibu bisa menjadi yang lebih baik lagi dari esok dan seterusnya. Oke, siap untuk kuisnya? Siap untuk kuisnya? Anak ibu kelas 1 mau kuis? Mau. Siapa satu orang yang berani ke depan? Anak ibu satu orang. Ayo kakak. Bantu. Nah, kuisnya tidak ada hubungannya dengan cerita tadi. Ya. Oke, nama kakak siapa? Elsa. Kita kelas 1 apa? Ah. Ibu wali kelasnya siapa? Bu Evi. Oke, Ibu Evi. Nafsa siap dengan pertanyaan Bu Rahmi? Oke, dengarkan yang lain pertanyaannya. Kalau besok hari Rabu berarti kemarin hari apa? Oke, pintar. Pintar ya, ada kelas satunya. Oke, terima kasih Nafsa. Silakan kembali. Hadiah menyusul ya. Oke, untuk kelas 2